Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-13 secara khusus teman-teman. Mari kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sangat peduli dengan setiap kesehatan kita. Dan itulah sebabnya mari teman-teman kita melihat bahwa Tuhan juga rindu kita menjaga kesehatan kita dan menjaga diri kita dengan bijaksana. Itulah sebabnya teman-teman kita buka Alkitab kita dari Imamat pasal yang ke-13. Teman-teman mari kita memperhatikan khususnya teman-teman dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 teman-teman. Imamat pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Nah teman-teman, mari kita pahami bagian yang kita sudah baca ini. Di situ dikatakan dinyatakan najis. Nah teman-teman, dinyatakan najis di dalam bagian ini bukan berarti ini adalah satu pembulian begitu ya. Bukan berarti ini satu perundungan terhadap orang-orang yang sakit. Enggak. Teman-teman, sesungguhnya di dalam kitab Imamat, ketika seseorang dinyatakan najis itu mirip dengan kondisi kita saat ini. Itu dinyatakan positif, dia sakit, lebih kurang seperti itu ya. Itu kita harus berhenti melakukan kontak fisik dengan orang itu. Lebih kurang penggambaran mengenai najis dalam konteks Imamat pasal yang ke-13 seperti demikian. Tapi yang menarik teman-teman, ini bukan dikatakan oleh kalangan dokter. Ini bukan dikatakan oleh orang-orang yang memang berkecimpung di dalam kesehatan. Tetapi teman-teman, ini dikatakan langsung dari Tuhan kepada Musa dan Harun. Sama seperti yang kita lihat tadi di dalam ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah teman-teman, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat care dengan kesehatanmu, dengan kesehatanku, dengan kesehatan kita. Dan secara khusus di dalam konteks Imamat pasal yang ke-13 ini, Tuhan sangat peduli dengan kesehatan umat Israel waktu itu. Sehingga teman-teman, jikalau ada orang-orang yang mirip atau punya gejala-gejala akan sakit kusta, Tuhan sendiri yang menyuruh orang itu untuk tidak bertemu dengan orang lain, atau secara khusus dalam bahasa kita adalah melakukan PSBB mandiri begitu ya, self quarantine selama 7 hari. Dan kalau misalkan itu masih ada, harus melakukan mengurung diri lagi selama 7 hari untuk kedua kalinya. Teman-teman, jelas di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat peduli dengan kesehatan kita. Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya Tuhan rindu kita itu sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kita perlu jaga, teman-teman. Kalau kamu sakit, sudah normalnya kamu minum obat. Dan secara khusus teman-teman, ini dalam konteks pandemi yang masih belum berakhir.
Mari kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, teman-teman. Dengan melakukan apa? Menggunakan masker, dengan menjaga jarak, dan juga dengan tetap mencuci tangan secara rutin. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan itu, sesungguhnya kita sedang mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjaga diri dan kesehatan kita dengan baik. Nah, teman-teman, mari kita tetap berjuang melakukannya dengan setia. Saya tahu teman-teman semua sudah mulai bosan, sudah mulai menganggap, ya sudahlah, ini gak selesai-selesai. Tapi teman-teman jangan lupa, ayo bangun. Satu semangat, kita anak muda yang harus tetap menjalankan protokol itu. Kenapa? Bukan hanya karena pemerintah yang memerintahkan, tetapi karena Tuhan sendiri yang ingin setiap kita untuk menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Amin. Itu tadi materi satu kita pada hari ini. Mari kita tetap patuhi dan taati aturan protokol kesehatan. Untuk menutup satu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan satu kita pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati agar kita dapat menyelesaikan semua masalah-masalah pada pandemi ini Tuhan, agar kita juga bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jika kalian mempunyai pergumulan, kalian bisa DM Instagram Youth GKI Kanaan, atau kalian bisa juga dengerin podcast Spotify kita Youth GKI Kanaan. Jangan lupa setiap hari Sabtu kita juga mengadakan Zoom Fellowship jam 7 malam. Nanti linknya akan dibagikan kepada teman-teman melalui grup WA ataupun lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Ngomong-ngomong akhir tahun, gimana nih 2020-nya? Baik, nggak baik? Ada baiknya, ada buruknya sih sebenarnya. Aku malah belum wisuda tuh. Nah itu ketunda tuh, harusnya kan tahun ini, tapi tahun depan dan nggak tahu kapan. Oh iya, kok gimana sih cara kita tuh menerima hal-hal itu gitu? Misalnya tadi ketunda atau nggak kerealisasi itu gimana caranya? Iya, satu hal yang kita perlu belajar barengan ya. Berarti kita harus memahami yang namanya waktu Tuhan. Karena kan seringkali kita cuma maunya iyanya doang kan. Oke, tapi kan tadi Koko bilang ada yang surprise gitu kan kok. Gimana cara kayak kita menanggapinya? Nah teman-teman, mari kita tetap berharap. Mari kita tetap hidup dalam pengharapan.